Yang ketiga, membimbing. Kok apa bahasa guru sering disampaikan di mana-mana ini. Jadi apa? Yang keempat, mengarahkan. Ini penting bagi saya menyampaikan ini, kadang-kadang teman-teman lupa. Yang kelima, melatih. Yang keenam, menilai. Yang ketujuh, apa? Ada yang ingat? Mengevaluasi. Saya ngajar di kampus itu kalau sudah profil pendidikan yang sampaikan. Nah, mendidik itu coba mendidik itu kira-kira seperti apa? Proses kalau di dalam bahasa ini mendidik itu proses pendewasaan. Coba lihat mendidik adalah tahu bicara nih saja. Seperti kan keterangan ini. Nah, proses kalau saya mengatakan jadi mendidik itu adalah proses mendewasakan, proses pendewasaan murid melalui percontohan. Melalui percontohan. Siapa yang jadi contoh di sini? Jadi dicari di literasi tidak ada, di kamus tidak ada. Bahasa saya itu percontohan. Siapa yang dicontoh di sini? Di sini. Siapa yang jadi contohnya anak-anak itu 24 jam. Apalagi diketahui rumahnya. Yang paling pokok percontohan itu adalah suri teladan. Jenengan itu suri teladan. Saya berikan contoh jam masuk di sini itu jam berapa? Jam masuk setengah 8. Tidak apa-apa, bilang saja. Tidak masuk penilaian apa-apa. Yang kejujuran mau jam 9, mau jam 10. Aku masih di depan. Monggo silakan. Malah senang kalau ada kegiatan kebiasaan duha, zuhur berjamaah. Oh masuk ya. Maksudnya jam berapa? Tanggal 8 ya? Sampai datang ke sini jam berapa? Benar. Jam 7. Oke, itu sudah benar. Tetapi manakala jenengan datangnya itu jam setengah 8 lebih, itu sudah mendidik yang tidak baik kepada anak. Kenapa? Anak-anak sudah tahu kalau jam masuknya itu jam 7.30. Ada nggak di sini peraturan kebersihan Bapak? Peraturan kebersihan ada nggak? Ada. Anak-anak sudah tahu kalau ada peraturan kebersihan. Tahu. Piket. Contoh membuang sampah, contoh peraturan ya. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Terus kemudian buanglah sampah di tempatnya ya. Itu ketika ada Pak Guru yang merokok, puntung rokok dilempar begitu saja, padahal kecil. Itu contoh apa bukan contoh? Contoh. Itu kalau kelihatan anak-anak pasti menjadi persoalan besar. Pak Guru sudah berikan contoh tidak baik. Itu mendidik. Keluar masuk kelas, ucapkan salam. Ya. Kalau jenengan keluar masuk kelas tidak ucapkan salam, contoh tidak baik. Jadi sesuatu yang sudah menjadi apa yang ada di sini sampaikan kepada murid-murid, tapi kita harus konsisten melakukan juga. Itu proses pendidikan seperti itu. Makanya dulu pernah ada guru kencing
Yang itu. Jadi lebih parah nanti. Makanya Rasulullah kemudian di dalam Al-Quran dikatakan uswatun hasanah. Itu dapat kanalakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena beliau mampu memberikan contoh kepada lingkungan. Lingkungan jenengan di sini adalah anak-anak. Nah, itu ya. Itu mendidik. Jadi mendidik itu lebih kepada contoh. Yang kedua mengajar. Ya benda sia-sia Pak Saiful ke sini. Ngobrol ngalur ngidur, telepon kepala sekolah ngopi di tengah sawah Pak yang pun ada semua itu taruh saya mengajar itu proses transformasi ilmu atau pengetahuan kepada peserta didik dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi dari tidak ngerti menjadi ngerti. Sampai ngajar telung bulan hari-hari tidak ngerti-ngerti harus selalu pengen ngajari gak enak, pengen dengan anak-anak dianggap sadis ya dan seterusnya. Ngajar sama diukur dengan apa? Perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh guru walaupun tanpa diperintah oleh kepala maupun pakar kurikulum. Siapa pakar kurikulumnya? Nah, walaupun tidak diperintah tetap saya nyusun sendiri. Karena untuk mengukur saya ngajarnya itu minggu ini apa, bulan ini apa, tentang di program semester. Nah, itu untuk tugas Pak Pengawal yang sampai kan gue tak guru ini ajari bareng di sini. Makanya mulai saiki kelompok-kelompoknya perangkat pembelajaran. Gue belajar bareng karo Pak Pengawal. Nggak tahu kapan ya, penting sampai begini. Seperti apa Pak model? Sudah bikin sekarang. Nyuntuh cari di internet. Nggak usah dibebani belajar menyusun. Sampean harus fokus pada mendidik dan mengajari aja sudah. Lek urusan sing perangkat golek dhewe. Download kan bisa. Tinggal menyesuaikan. Nah, menyesuaikan saja ya. Kayak notratnya, formnya gampang. Kira-kira dalam satu minggu ini mau mencetak? Coba sudah ya. Sudah siap. Sudah. Oke, tinggal print. Kalau dicetak tidak percaya kalau di komputer ini. Jadi saya tidak akan pernah mewajibkan kalian jenengan itu buat perangkat. Tapi membuat perangkat itu kewajiban masing-masing. Tunggu Pak Pengagung dari dulu. Jadi tidak ada sudah bahasa Pak Pengawas super saya itu tunggu perangkat. Daerah nyuruh Pak Kepala, kesannya Pak Kepala. Tidak usah disuruh buat perangkat sudah. Perangkat itu nggak WDWDW. Nah, itu mengajar, hubungannya dengan mengajar. Kemudian yang ketiga apa? Membimbing. Membimbing itu proses bimbingan kepada murid terhadap hasil dari proses pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau singkat tepat urusan pendidik mengajar ya dibimbing. Tugasnya semua guru. Jadi membimbing itu tugasnya semua guru. Kalau bimbingan konseling itu tugas khusus pembimbingan yang memang dilakukan oleh BK. Bimbingan karir dan sebagainya. Ono persoalan yang menyangkut perilaku itu semua guru berhak melakukan pembimbingan. Di sini kamu besok jangan terlambat lagi, ya dan seterusnya ya. Pembimbingan. Sini kamu ini nilainya kamu saya sudah 2 kali ulangan mesti di bawah standar terus. Kenapa? Dibimbing. Jadi kalau membimbing itu lebih kepada hasil dari mendidik dan mengajar. Jadi nomor 3 itu kaitannya dengan 1-2. Yang keempat mengarahkan. Nah ini umum. Jadi sifatnya umum karena guru itu juga sebagai motivator ya. Silakan arahkan
Saya dulu di Man 3 itu tidak sering memarahi anak-anak, tidak pernah bahkan. Karena jam 7 kurang 5 itu saya sudah di depan pintu. Depan pintu. Kalau saya sudah di kelas, di meja, ngisi jurnal, anak-anak terlambat, lapor ke saya, Pak, terlambat. Duduk. Tidak saya tanyakan kenapa terlambat. Apa kira-kira kok tidak ditanya? Biar mikir sendiri, oh sudah lihat. Besok pasti dia tidak terlambat. Ada yang nggak lapor. Ketika saya di kelas sudah di meja itu, langsung duduk dia. Mungkin sudah malu. Istirahat, nyamperin saya, nemui saya. Pak Saiful, saya minta maaf tadi terlambat. Ya. Besok saya insya tidak terlambat lagi. Ya. Tidak usah dengan banyak kata-kata. Karena kita memberikan contoh sudah. Ini yang repot itu kita sering terlambat, pulang duluan, ngasih tugas terus. Karena anak ngajarnya jarang, datang-datang marah kan. Itu yang susah ngatur anak. Tidak nurut jadinya. Karena kita nggak mampu memberikan uswah. Itu mengarahkan. Jadi tugas guru itu mengarahkan. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu apa? Melatih. Melatih itu kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kreativitas dan keterampilan murid. Ada murid yang pintar tapi tidak terampil. Ada yang murid biasa-biasa aja tapi dia cekatan. Suruh jadi komandan upacara malah pintar dengan anak yang pintar. Maka apa hubungannya yang nomor 5 ini dengan yang saya sampaikan hari ini? Seluruh guru mata pelajaran apapun silakan wajib ada unsur melatihnya. Apakah itu bahasa Indonesia, matematika, biologi, sejarah, geografi, semua sudah harus ada unsur melatih. Kalau tidak, jenengan nanti akan dilupakan oleh muridnya karena tidak membekas pengetahuan. Sopo guru. Tapi kalau sampai banyak melatih, ini hubungannya nanti dengan kurikulum merdeka. Jadi anak-anak itu diberi kebebasan untuk berekspor terkait dengan pengetahuan yang saya sampaikan. Contoh melatih seperti apa? Pidato, MC, yang guru bahasa Indonesia, kita harus latih. Ajarnya sedikit aja. Membuat kalimat aktif, pasif, harus latih. Puisi, latih. Walaupun sepertinya sedikit saja nulis di papan, anak-anak berani nulis di papan, itu luar biasa. Besok jadi dia akan menjadi orang yang terbiasa di papan tulis. Tapi kalau jenengan egois, ngajar sak marine jam tek sampai jam tek mana, itu namanya maaf, pinter dewe. Sekarang di era kurikulum merdeka ini ada penekanan jangan ke sana. Jadi silakan materi misalnya durasinya sekian menit. Sekian materi jangan sampaikan, sekiannya itu unjuk kerja. Kalau berhubungan dengan praktek, sholat, ajak ke masjid. Siapa guru fikih? Ajak ke masjid. Sholat, fasolatan. Bagaimana takbir yang baik? Sujudnya, duduknya. Wudu, ajak ke masjid. Wudu. Itu bekanya bagus nanti. Berbeda dengan hanya diterangkan. Coba baris berbaris. Melekat enggak kepada yang dilatih? Melekat kan? Ini loh baris. Balik kanan, gerak. Sikil ini. Coba diterangkan. Balik kanan adalah melangkahkan kaki kiri, ciruat. Coba dilatih. Voli. Bola itu bulat.
dijelaskan terus. Tapi kalau di lapangan Iqbal pun cara server itu seperti ini, tangan dia kan cara passing seperti ini, smash latihan. Sekaligus yang nomor 5 ini gunakan untuk mengembangkan kreativitas supaya bisa menandingi minimal SMK-SMK itu. Kalau sampai tidak banyak berlatih, nanti lama-lama mereka kepinginnya ke SMK. Ya. Seluruh pelajaran matematika semua enak sampai malah hanya merintah kepada murid. Maka dari itu pentingnya program perangkat pembelajaran supaya mengatur durasi-durasi seperti itu. Diperangkatkan juga ada halaman catatan yang perlu dicatat oleh teman-teman. Oh, ini nanti latihan dibawa ke lab IPA, dibawa ke lab. Belum punya lab Pak, udah dibawa ke luar hutan. Nah itu ya. Nomor. Nah, jadi mulai besok Pak Guru kalau sudah KBM coba lihat gurunya. Ajar tok opo mulai tampil. Ya maaf ya bahasa guyonannya. Wah, terus. Tarik angkat dulu. Baik. Jalan. Saya masih di Nurul Amin, baru sampai dapat 15 menit. Masih di Nurul Amin. Masih di Nurul Amin. Ya. Ya. Habis ini tak telepon paling 30 menit selesai. Jadi ya. Apa tadi? Menilai. Sampai sudah pegang kertas ya? Tulis juga di bawahnya. Sampai ulangan harian atau penilaian harian kan sudah melakukan. Itu kan sudah menjadi kewajibannya masing-masing guru yang tahu kapan aku penilaian atau ulangan lah dulu ulangannya. Di kurikulum ke-13 itu penilaian harian. Setiap satu KD minimal kan 1 kali ulangan. Kalau KD-nya luas bisa 2 kali. Biar. Kalau ngasih soal kan bebas, sudah mau essay mau apa kan terserah. Tapi kalau penilaian harian biasanya rata-rata FSC kan. Kalau bikin soal berapa jumlah nilai? Jumlah soalnya 10. Kenapa kok 10? Tergantung banyak materi. Pertanyaannya 10 soal itu misalnya dikoreksi benar, anak-anak jangan dibohongi ya. Kalau anak-anak dibohongi lama-lama nanti tidak kerasan cerita ke orang tuanya, ternyata dia agak begitu open ya. Dan kalau sudah begitu lama-lama muridnya malas mau mondok di sini ya. Sekarang bikin soal 3 aja biar dikoreksi. Sekarang ulangan besok berikan nyoba 3. Norma penyusunan soal kan pasti kan dengan ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang mudah. Katakanlah sulit, mudah. Sulit, sedang, mudah itu hot mode dan seterusnya itu terserah jenengan sudah yang tahu, bukan guru lain ya. Jadi sudah masing-masing guru. Katakanlah begini bikin soal 3 menggunakan cara saya.
Silakan ARD sembarang itu diikuti. Tapi yang satu ini, cara ini harus dimiliki oleh semua guru supaya efektif. Bikin soal itu 3. Soal nomor 1, tulis 1. Soal contoh soal 1, ya soal 1 ya. Nomor 1 itu. Terus ditarik seret. Ditarik aja pakai garis seret, anggap soal itu. 2, berarti soal 2 seret. 3, seret. Soal nomor 1 sampai kasih skor. Skor itu nilai, bobot nilai. Kasih nilai 6. Nomor 2 kan sedang, kasih nilai 5 misalnya. Yang bawah sendiri kasih nilai 3. Berapa nilai? Berapa? Tulis 14. Bawahnya seret 14. 14 ini namanya skor maksimal. Kalau pekerjaan anak-anak benar semua, nomor 1 kasih 6, nomor 2 kasih 5, nomor 3 kasih 3, nilainya 14. Koreksi sekarang, jebret, dikoreksi seret, ternyata nomor 1 hanya betul separuh lebih dikit, 5. Kalau separuh berapa? Oh 4 ya, kasih 4. Kasih 4. 4 ya, 4. Lanjut. 4. Sekarang sama nomor 2 berapa? 5 ya? Kasih 3. Soal yang paling mudah benar semua misalnya. 3. Berapa itu? 10. Jumlah ke bawah 10. Sekarang coba ya rumusnya. Skor perolehan 10 dibagi 14 kali 100 sama dengan berapa? Pakai kalkulator. Ayo. Pakai kalkulator. 10 dibagi 14. 10 dibagi 14 kali 100. Berapa nilainya? 71,4. Kalau dibulatkan itu angka berikutnya 6, 5 atau 6. Lebih dari 5 ya. 5 itu ada yang mau diangkat, sudah guru sehingga medit, 5 diangkat. Yang medit, ngenteni 6 gitu. Tidak ada ini ketentuannya harus 5 gitu. Misalnya diangkat berarti 71,5. Ini karena 2 maka 71 ya. Nah, itu nilainya anak-anak. Walaupun soalnya 3, kita bisa memberikan nilai sekian. Coba angkat lagi sekarang nilainya anak-anak. Soal nomor 1 betul 5. Soal nomor 2 betul semua. Yang bawah betul. Yang bawah kan betul semua. Betul semua. 3. Berarti berapa jumlahnya? 13. Coba. 13 dibagi 14. 14 kali 100 92,8. Nah ini bisa diangkat menjadi 93. Coba dibikin rendah semua nilainya anak-anak. Nomor 1 dapat 2. Nomor 2 dapat 3. Nomor 3 dapat 2. Misalnya berapa Mbak? 7. 7 dibagi 14 kali 100 ini 50. KKM-nya jenengan 65 berarti jauh. Nah yang seperti ini perlu dibimbing ya. Kalau sudah melewati itu pengayaan. Nah ketika kita tidak melakukan penilaian cepat dan akurat seperti ini, maka perkembangan anak susah diprediksi. Hanya akhirnya nanti jenengan ngaji terus ngarang biji ya, ngarang biji.
Wiki Pateng sering bantu guru, ini sering salaman, sering ketemu senyum, kayak siap. Nilai kasih saya. Nilai saya. Nah, coba yang objektif karena ini menyangkut kreativitas anak-anak. Biar berlomba, beritahu kepada anak-anak kalau besok mau ulangan. Anak-anak biar perhatian kejenengan begini. Sampai harus rajin mencatat di kelas. Beritahu anak-anak, Bu Guru mau ngajar. Di samping ada penilaian tulis, nanti waktunya ditentukan oleh Bu Guru. Di saat-saat pelajaran, nanti yang rajin bertanya ini juga saya catat sebagai membantu hasil nilainya besok yang di blog itu. Jadi ada namanya penilaian proses. Jadi penilaian proses itu penilaian yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Anak itu akan fokus ke jenengan nanti. Itu salah satu strategi. Salah satu strategi kepada anak-anak. Ketika memberikan tugas untuk kerja, besok diberitahu dulu. Besok tugasnya Aminah dengan Rodia tampil depan cerita tentang Pangeran Diponegoro. Dan nanti malam belajar besok tampil. Gitu ya. Sederhana jadi guru itu, rajin. Gak usah diukur dari honor sama kecil. Gak budal kok, mesti nyemir sepatu. Dia tuku sapu, sembarang wis dihitung. Gak cukup kan? Gak cukup. Wis ngagi kalkulator sing teko Jepang udah cukup. Akhirnya gak berangkat, gak semangat sudah. Kalau diukur dari itu. Kemudian dibanding-banding gajinya pegawai negeri, Pak pengawas, menjabat ini. Bayar. Jadi guru swasta itu investasi sudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui anak-anak ya. Siapa tahu rezeki kita yang belakang nanti banyak. Bisa jadi kepada anak, bisa jadi kepada menantu, bisa jadi kepada yang belum menikah, pada istri suaminya. Ada belum menikah? Ujungnya sesuai dengan harapan. Di sawah didik, ditanduri tepak larang toh ya. Di sapi turun mana toh. Ya, berarti bener ya Pak saya kurus dikit gak usah protes urusan honor tuh. Ngabdi sudah ke kiai. Kira-kira seperti itu kalau di swasta ya. Tapi hak-hak jenengan sebagai warga negara, misalnya nanti ada tes P3K, kontrak, ASN, jika ada kesempatan silakan ikut. Syukur-syukur ke depan misalnya ada perubahan kebijakan yang sudah boleh dinas di tempatnya misalnya, enak. Selalu dipantau itu, ya siapa tahu. Kita tetap hak-hak jenengan itu diikuti Pak Kepala ya. Ada P3 diberitahu gitu. PPG sekarang kami PPG itu ya. Dan itu jumlahnya puluhan ribu. Iya Pak. Berapa? 47 ribu. Banyak saya catat kemarin rapat kemarin saja satu siang. Itu silahkan diikuti, peluangnya banyak sekali. Bahkan kayaknya nanti kalau banyak yang tidak ikut kelebihan jatah itu. Kelebihan jatah. Karena data-data guru yang disimpatikan itu kan sudah direkap semua. Berarti kebutuhan yang harus disertifikasi sekian orang. Ya usaha. Jadi peluang ini BPG, P3K, nanti jabatan pekerjaan lainnya selalu diintip terus. Pak kalau saya nanti kena tugas di luar itu urusan belakang. Seperti saya sampai istiqomah di sini. Udahlah kalau nanti Allah ngasih penggantinya di sini dengan misalnya juga Pak kalau tugas di mandi tidak apa-apa. Ya Pak Kepala itu tugas rono diganti. Karena itu hanya jenengan sebagai warga Indonesia. Jadi nomor berapa itu?
Nah, menilai sudah ya. Jadi sampai berapa KD-nya bikin kolom-kolom sendiri sudah. Tiap ulangan input, tiap ulangan input. Masukkan dan tidak perlu belakang. Yang terakhir adalah mengevaluasi peserta didik. Artinya mengevaluasi itu melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap hasil dan proses. Karena kadang hasil itu harus dilihat prosesnya ya. Ya memang ada bahasa proses itu ya apa? Tidak mengerti. Hasil itu tidak proses itu tidak menghayati. Ya, jadi hasil itu dievaluasi prosesnya. Proses itu menyangkut guru. Jangan-jangan murid ini menjadi seperti ini memang perilaku guru yang dicontoh tidak baik. Jangan-jangan nilai murid anak-anak kecil, terus jangan-jangan kita yang ngajarnya memang gak enak ya. Nah itu harus diproduk lagi oleh kita. Namanya kalau di kuliah itu ilmu materi mata kuliah pengelolaan kelas. Jadi lihat sudah wajahnya anak-anak itu ketika jenengan ngajar itu sumringah apa bekem kalau karuan wajahnya. Ya itu yang harus dilakukan. Ya anak-anak itu kan begini. Ketika guru itu enak ngajarnya, menguasai materinya, terus sopan, baik, itu ditunggu ya. Mendidik, membimbingnya itu keluar ya, ilmu gurunya itu. Tapi ketika sebaliknya, gak rajin, gak menguasai materi, digertok, udah gugus apa? Zakia mandar Zakia gak teko. Misalnya Bu Zakia begini ya Mbak, sekarang punya Bu Zakia mana ya contoh aja ya. Ayo dilakukan perbaikan sendiri-sendiri. Jadi Pak pengawas tugasnya seperti itu. Ini masih perkenalan secara umum. Saya sampaikan dari persoalan kepribadian guru, perangkat sampai penilaian sampai evaluasi ya. Ini komplit sudah. Nah, besok isinya ketika pembinaan berikutnya yang paling barengi sampai biji menilai maunya seperti itu ya. Jadi kalau Pak pengawasnya sibuk ya cukup ya kepala madrasah. Nanti kesini lagi itu pas asesmen AM ujian kelas 3 ke sana nanti ke sana. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ngobrolnya begini aja ya. Ayo dimakan dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Lain waktu aja ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini hanya siapa? Saya. Enggak sebenarnya. Puasa. Bukan. Ya, makan. Ini makan. Mas. Nggih. Saya mau diantar lagi sama ibu malah dari ini. Kalau terlibat. Buktinya di bapak. Saya kata lagi dong sebelumnya. Saya khawatir. Jadi yang gabung mana?
Demi apa? Yang ada. Pak, dulu nantinya telepon saya. Bebas nggak punya normal aja gitu.